metriknya, atau juga kita bakal tetap pakai tools yang sama, yaitu jadi tools Wake Scoring, pakai kalkulator AHP, dan juga Green Strategy buat kita mapping strategi mana yang efisien untuk perusahaan yang kita analisa. Oke, Miss, mungkin teman-teman di sini udah tahu gitu ya buat tools analisis, terus SWOT analisis. Jadi kayak kalau di SWOT analisis biasanya kita analisanya di pertemuan sebelumnya berdasarkan faktor-faktor internal ataupun eksternal perusahaannya gitu ya. Kayak cuman berdasarkan strength, weakness, opportunities, dan trade-nya gitu ya. Nah, tapi kalau buat details, karena kita fokusnya sekarang adalah berfokus pada perumusan strategi bisnis ataupun tools analisis strategi, kita bakal pakai buat tools analisis. Nah, buat tools analisis ini biasanya kita sering pakai ya buat di proses di perusahaan industri manapun buat bisnis mereka, buat menganalisa keadaan perusahaan yang mereka punya gitu ya. Dan biasanya buat tools analis ini mudah buat kita mapping tuh gimana sih kondisi perusahaan yang saat ini sedang berjalan gitu. Dan yang paling mudah dimengerti buat semua orang di level manajemen, baik itu kayak mulai di high level manajemennya sampai yang mungkin eh, ke para level di staffnya juga untuk setiap perusahaan. Jadi buat strength pertama kita ada strength opportunity strategies gitu ya. Di sini strength opportunity strategies eh, bisa disebut juga kayak buat perumusan strategi secara agresif, di mana strength opportunity strategies ini kita ngandelin ataupun membuat sebuah strategi berdasarkan kemampuan perusahaan ataupun keunggulan perusahaan untuk mendapatkan potensi maksimal dari opportunities ataupun kesempatan atau peluang yang kita yang perusahaan kita punya gitu. Jadi kayak kita berdasarkan strength, kita memanfaatkan semua keunggulan dari sektor bisnis kita untuk mendapatkan peluang di perusahaan kita. Oke, selanjutnya mungkin ada di strength and trade strategies. Di sini ada strategi, bisa disebut juga strategi diversifikasi, yaitu kayak eh, strategi buat eh, mengandalkan dari keunggulan bisnis ataupun keunggulan perusahaan kita untuk menghadapi berbagai dari ancaman perusahaan, baik itu secara internal ataupun eksternal. Jadi di sini biasanya kita mengandalkan data data driven biasanya buat strength and trade opportunities. Strength and trade strategies ini biasanya kita ngandelin strategi berdasarkan data, khususnya kayak berbagai data ya, dari internal perusahaan, seperti kayak finansial ataupun cost report, buat kita bikin strategi yang bisa efektif buat menurunkan dari tingkat tingkat ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada weakness and threat strategies. Kita bakal di strategi yang ini kita ngandelin strategi secara defensif, yaitu kayak kita berusaha untuk membuat strategi yang meminimalisir banget buat kelemahan yang dimiliki perusahaan, biar ancaman yang ada di perusahaan itu nggak semakin tinggi. Jadi kayak linear gitu ya. Karena semakin kecil dari weakness-nya, maka trade dari perusahaannya itu makin kecil, makin rendah juga. Dan juga yang terakhir ada strategi weakness and opportunities. Opportunities bisa disebut juga mungkin kayak strategi adaptif buat kita pakai kelemahan dari
ataupun weakness dari bisnis kita sambil manfaatin buat dapetin opportunity dari perusahaan yang kita punya gitu ya. Jadi kayak kita nganalisa apakah dari weakness perusahaan kita adakah yang bisa kita pakai untuk menutupi eh, untuk untuk kita jadikan sebagai kesempatan yang berbeda dan bisa menjadi sebuah value yang penting untuk bisnis kita gitu. Oke, terus mungkin contoh cara membuat framework terus analisisnya. Di sini mungkin dari untuk strength, weakness, opportunity, and threats-nya kita bisa pakai dari eh, analisis SWOT yang udah pernah kita buat sebelumnya. Terus untuk yang 4 bagian tools analisisnya itu sebenarnya kita nggak selalu ya kayak S1, SO1 itu merupakan hasil dari combine strength factor yang pertama dan juga eh, opportunity factor yang pertama gitu. Jadi kayak SO1 itu bisa aja kayak combine dari secara acak dari strength yang misalnya kayak strength S1 dengan opportunity yang ketiga. Jadi kayak meskipun namanya kayak dari SO1, SO2 ataupun SO3 dan seterusnya itu sebenarnya kita masih bisa secara kreatif buat bikin strateginya dan secara fleksibel itu. Jadi nggak harus kita maksain kayak nge-combine dari strength 1 sampai opportunity 1 secara berurutan. Dan begitu juga dengan strategi analisis buat tools yang lainnya gitu. Jadi kayak mungkin dari kesimpulannya yang paling gampang tools analisis dipakai buat mempermudah proses pemahaman bisnis dari semua level manajemen dan gimana cara mereka untuk memapping dan merumuskan strategi bisnis yang efektif dan dapat dipahami oleh semua tingkatan level di perusahaannya gitu ya. Terus buat seterusnya terus analisis juga bisa buat sebagai connecting buat antara eksternal faktor dan internal faktor di perusahaannya dan juga facilitate untuk penemuan berbagai jenis dari aspek strategi bisnis dan segala aspek dari kelebihan dan kekurangan di perusahaannya. Oke, terus selanjutnya ada framework BCG Matrix. Mungkin di BCG Matrix sebuah framework yang dikeluarin oleh salah satu consulting firm di dunia, yaitu dari Boston Consulting Group, yaitu sebuah framework yang dipakai buat nentuin gimana posisi bisnis dan unit bisnis dari sebuah perusahaan di compare dengan kompetitor dan aspek yang di compare-nya itu berpaku pada dua poin utama yaitu berdasarkan market growth rate atau tingkat pertumbuhan dari suatu perusahaannya dan juga yang keduanya adalah relative market share ataupun perbandingan rasio antara kesanggupan pendapatan perusahaan dengan eh, pendapatan industri di perusahaannya masing-masing. Jadi kayak semakin besar rasionya, berarti tingkat tingkat relatif market share suatu perusahaan semakin besar, maka tingkat rasio pendapatan terhadap industri juga semakin baik dan bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Sebaliknya kalau semakin rendah dari relatif market share-nya, berarti itu tingkat rasionya kurang bisa bersaing dengan industri dan para kompetitornya. Terus di sini ada 4 kuadran, yaitu ada star, cash cow, question mark, and dog. Ini sebenarnya klasifikasi buat pemilihan kuadran setelah kita membuat dari matriks BCG-nya. Jadi mungkin nanti
bakal ada gimana cara kita ngebuat BCG Matrix berdasarkan hasil analisa finansial yang kita lakukan. Jadi kayak kita nganalisa finansial dari market growth dan relative market share-nya, terus juga kita bandingin dengan kompetitornya, terus kita visualisasiin di bagan. Jadi bagannya itu sebenarnya bagan kuadran simple dan bagan secara koordinat. Jadi kayak kita bisa lihat kemana nih perusahaan yang kita analisa itu berada di kuadran apa. Nah, untuk yang pertama ada ya di Star. Di Star ini mungkin kuadran yang paling baik, yaitu di tingkat growth market dan juga relative market share yang paling tinggi. Terus juga cash cow, yaitu relative market share-nya tinggi, tapi pertumbuhan market growth-nya rendah. Terus kalau question mark, eh, pertumbuhan market growth-nya tinggi, tapi relative market share-nya rendah. Terus juga kalau dog itu dua-duanya market share maupun relatif market growth-nya juga sama-sama rendah. Jadi kayak dari 4 kuadran ini yang paling bagus adalah di kuadran Star. Jadi kayak tingkat kompetitif terhadap industri dan kompetitornya sama-sama tinggi juga. Yep. Mungkin ini bisa dilihat kayak mungkin secara kita baca gimana BCG matrixnya yang sebenarnya dari kanan ke kiri itu relative market share-nya dan itu rendah, ke kiri makin baik, makin tinggi, juga sama market growth-nya makin ke atas, makin tinggi juga tingkat market growth-nya. Oke, selanjutnya ada internal factor evaluation matrix dan external factor evaluation matrix. Kalau buat faktor evaluation matrix, biasa kita kenal mungkin strategic analysis untuk mengevaluasi faktor perusahaan yang fokusnya biasanya ke manajemen SDM-nya, information teknologinya, dan juga operasional dan sebagainya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan faktor internal kita bakal dianalisa dengan EV matrix. Dan sebenarnya internal faktor external matrix dan ya ini masih serupa dengan framework analisis yang kita lakuin di beberapa praktikum sebelumnya. Kita menilai tingkat uh, tingkat favorable dan unfavorable dari faktor internal dan eksternalnya, dan kita lakuin buat mana nih faktor-faktor yang uh, bisa secara efektif buat kita pakai merumuskan strateginya ataupun yang mana yang enggak. Dan begitu juga buat yang FA matrixnya itu lebih fokusnya ke eksternal faktor, eksternal faktornya dan mungkin lebih ngelihat secara makroekonomi dari industri perusahaannya tersebut, dan juga ngelihat dari faktor-faktor eksternal lainnya, mungkin kayak industrinya, terus juga dari government, terus juga ada dari sosialnya, dan juga ada beberapa dari uh, tingkat keadaan di perusahaannya. Dan internal factor, evaluation dan external factor atau IV dan EV ini langkah pertama buat kita nanti lanjut ke buat IE matrixnya, yaitu kayak buat menghitung pembuatan dari matriks yang internal faktor dan eksternal faktornya. Oke, terus selanjutnya buat IE matrix, mungkin ini sebenarnya agak bingung buat kita klasifikasiin gimana sih kuadrannya dan berada di tingkat mana.
tapi buat penghitungannya ini sebenarnya masih sama persis banget buat kita kayak ngitung pakai kalkulator HP, ngitung wake score, berdasarkan wake score dari eh, internal faktor dan eksternal faktornya, dan juga hasil dari eh, hasil dari penghitungan AP-nya bakal kita gambarin di bagian yang seperti ini. Jadi kayak sebenarnya bagian buat ngeklasifikasiin berada di mana sih kondisi perusahaan kita gitu. Terus yang terakhir ada grand strategy, yaitu framework buat kita ngebuat tool strategi berdasarkan market growth dan competitive position dari perusahaan. Jadi di sini sebenarnya fokusnya utamanya itu untuk grand strategy adalah gimana kita menganalisa perusahaan berdasarkan CAGR perusahaan dan CAGR industrinya. Jadi kayak CAGR tuh compound annual growth rate. Jadi kayak bisa lihat mungkin kayak tingkat pertumbuhan pendapatan rata-ratanya untuk setiap perusahaan di compare dengan tingkat pertumbuhan pendapatan di industrinya masing-masing. Jadi dengan rumusnya nanti mungkin ada di worksheet dijelasin rumus gimana sih cara ngerumusin grand strategi berdasarkan CAGR-nya dan klasifikasi hasil dari grand strategi ini dibagi ke 4 kuadran, dan 4 kuadran ini kita dapetin titik koordinat yang dimana dari hasil rumus yang kita lakuin dari comparable dari CAGR perusahaan dan CAGR industries. Nah, bisa dilihat mungkin kalau secara garis besar kayak koordinat biasa. Jadi kayak semakin kanan itu berarti angka ataupun market growth-nya semakin positif. Begitupun sebaliknya semakin negatif. Kalau untuk sorry, buat makin kanan berarti competitive position-nya itu semakin positif. Kalau makin ke kiri negatif. Dan kalau buat market growth-nya makin ke atas makin positif dan ke bawah makin negatif. Jadi buat yang biasanya yang paling bagus buat tingkat grand strategy-nya itu adalah di kuadran 1 dan sampai ke kuadran 3 gitu. Dan mungkin buat penjelasan grand strategy ini ataupun materi fokus mungkin pembelajaran uh, bakal fokus di cuman framework-nya aja, karena pembuat strategi berdasarkan framework-nya hanya yang di sini. Sebenarnya mungkin kalau di kelas kalian belajar beberapa matriks tambahan lainnya kayak Answer matrix dan lainnya, tapi kita fokusnya cuman di praktikum bakal belajar yang strategi framework yang ini aja gitu. Dan selanjutnya mungkin sebelum lanjut ke worksheet ataupun nanti penjelasan gimana cara bikin diagram dan beberapa terusnya, ada yang mau ditanyain nggak terkait materinya? Dari aku aman, Kang. Oke, yang lain sampai 17-12 deh. Kalau udah aman, nanti kita lanjut. Materi ini juga akan ada tugas lagi, worksheet lagi, tapi don't worry, ini harusnya nggak sesuai yang analisis kemarin ya, karena kurang lebih kalian kayak cukup create some strategy aja gitu. So maybe aku akan share dulu ya screen aku. Oke, udah kelihatan ya.
Oke, kurang lebih tugasnya seperti apa yang udah dijelasin sama Kang Surya ya. In total kurang lebih sebenarnya ini ada 5 sih, ada Toast Matrix atau SWOT gitu, BCG Matrix, EM Matrix, ini gabung EV ke EM Matrix, terus Grand Strategy dan juga Strategy Recap gitu. Jadi kurang lebih ya 5 sampai 6 worksheet yang harus dikerjain gitu. Oke, jadi yang pertama itu kurang lebih ada yang Toast Matrix. Nah, untuk Toast Matrix ini seperti yang udah dijelasin sama Surya ya, tapi di sini juga ada penjelasan lagi kira-kira masing-masing ini tuh gunanya untuk apa aja kayak SO, ST, WO dan juga WT-nya dan di sini juga udah ada tabelnya sendiri. Nah, nanti cara ngerjainnya kayak gimana? Kurang lebih kan kemarin kalian udah ngelakuin internal analysis dan juga external analysis kan? Dan aku juga yakin kalian udah tahu bahwa ada yang IFAS dan juga EFAS. Nah, kurang lebih di IFAS itu kan ada strength dan weakness, sementara di EFAS itu ada opportunity dan juga threat. Nah, kurang lebih itu nanti dari yang analysis kemarin, itu kalian pindahin aja ke sini gitu. Jadi strength and weakness tuh kemarin kan ada 10 ya, kalian pindahin aja 10-10-nya ke sini. Terus yang opportunity dan threat itu kan kalau nggak salah cuma 5 ya. Nah, 5-5-nya kalian masukin aja ke sini. Tapi di sini kan ada 10. Nah, kalau misalnya kalian mau tambahin lagi sampai 10 itu nggak apa-apa banget. Tapi kurang lebih kalian nyarinya tuh dari mana? Dari analisis yang kemarin gitu. Kalau misalnya kemarin baru 5, kalian bisa aja coba di sininya kalian tambahin gitu. Apa sih yang ada opportunity apa lagi sih selain yang 5 yang udah external analysis kemarin. Nah, nanti kalau udah kalian bikin tuh strateginya. Yang pertama itu gabungan antara strength dan opportunity. Ini masuk di sini SO strategies. Habis itu WO itu weakness dan opportunity digabung. Kalian masukin ke sini. Begitu juga yang lain antara strength dengan threat di sini, terus weakness dengan threat di sini. Nah, nanti di sini kan ada 10 ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin lebih dari 10, misalnya mau bikin sampai 15, mau sampai 20 strategi in each tabel ini ya, in each column, baris dan semacamnya, itu boleh banget. Mau sampai 100 strategi pun juga nggak apa-apa, itu bebas terserah kalian. Cara bikinnya itu nanti kalian tinggal gabungin aja antara strength dan opportunity, weakness dengan opportunity, strength dengan threat, dan juga weakness dengan threat. Cara gabungnya itu kayak bebas. Misalnya kalian mau gabung antara S1 dengan O1 itu bisa. Nanti kalian bikin strategi based on that. Habis itu kalau misalnya mau dengan S4 dengan O5 itu juga bisa. Jadi nggak harus misalnya strength 1 atau W1 dengan O1 atau dengan T1. Jadi itu bisa random aja gitu. Misalnya S10 sama O2 itu bisa. Kalau misalnya kalian mau campur lebih dari 2 gitu ya, lebih dari 2 atau lebih dari 1 strength dan weakness itu atau dengan opportunity dan threat itu bisa banget. Jadi misalnya kayak kalian mau coba bikin strategi gabungan antara weakness 8 dan 7 dengan thread 145 itu nggak apa-apa banget. Jadi ya kreativitas kalian aja gitu. Gitu makanya untuk strategi itu sebenarnya bisa banyak gitu. Tapi kalau ini minimal setidaknya 10 aja ya guys. Untuk maksimal bebas, nggak ada limitnya gitu. Di situ kalau udah nanti kalian bikin BCG matrix. Ini kurang lebih datanya ya. Seharusnya total sales, total asset ini kalian udah bisa dapetin dari financial performance kemarin gitu ya. Harusnya udah ada. Nah, untuk market share, growth, dan juga relative market share ini kurang lebih udah ada rumusnya. Jadi kalian cukup masukin aja yang ada di sini. Untuk tahunnya itu harusnya 2024-2023 ya guys. Jadi nanti disesuaikan aja lagi. Habis itu nanti kalian bikin kuadrannya gitu ya, bikin matriksnya gini. Nah sebenarnya ini bikin matriksnya kalau nggak salah bisa di Excel, cuman it's kind of complicated. Jadi kalau misalnya mau lebih gampang, mending kalian bikin sendiri aja, bisa di Canva, Figma atau any other platform gitu. Bis itu nanti kalau misalnya kalian udah nih bikinnya, itu kalian taruh nih di interpretation-nya. Dan di sini sebenarnya kalian cukup bikin cukup untuk perusahaan kalian aja gitu ya. Kalau di sini kan misalnya kayak ada 4.
satu perusahaan kalian, terus sisanya tuh kayak kompetitornya. Sebenarnya itu nggak terlalu diperlukan untuk yang kompetitor, tapi nggak apa-apa dimasukin aja, but nanti kalian akan bikin 2 matrix. Jadi yang pertama itu based on sales ya, based on sales growth. Terus yang kedua itu based on asset growth gitu. Jadi nanti ada 2, interpretation-nya juga akan ada 2 gitu. Habis itu next itu ada IVFV. Ini kurang lebih kalian pindahin aja dari IFAS kemarin, masukin aja ke sini. Nanti harusnya ya udah muncul sendiri lah hasilnya gitu, sesuai dengan apa yang udah kalian kerjain kemarin. Nah, nanti untuk hasilnya ini, yang 0,00 ini, kalian pindahin tuh ke IE matrix, ke sini gitu. Nanti sebenarnya ini kalian bikin aja sih, kayaknya bisa di bawahnya atau di sampingnya itu conclusion-nya gitu atau interpretation kalian gitu. Habis itu nanti ada di grand strategy. Ini kurang lebih udah bisa dilihat dari sini matriksnya gitu ya. Sini ada kayak berdasarkan rapid market growth sama competitive position. Untuk market growth itu bisa lihat dari CAGR perusahaan. Terus untuk untuk competitive position itu bisa disesuaikan aja sama pas kalian ngerjain strategic group mapping di external analysis. Kayak kira-kira dibandingkan dengan kompetitor kalian tuh posisinya di strong atau di weak gitu. Nah, nanti kalau misalnya untuk market growth itu kalian cukup masukin aja ini ya, revenue-nya 2024 sama 2023 berarti, terus ini udah rumus CAGR perusahaannya, nanti angka CAGR perusahaan ini masuk ke yang rapid market growth, nanti posisinya di atas atau di bawah gitu. Nah, kalau misalnya untuk Indonesia Growth dan CAGR Industry ini harusnya dicari lagi gitu ya, nanti kalian coba aja untuk cari di Google kira-kira Indonesia Growth tahun 2024 kemarin itu berapa, terus CAGR untuk industri kalian itu berapa, itu harusnya udah bisa ditemuin gitu. Terus nanti kalau misalnya udah, kalian tuh bakal strategi recap. Jadi semua yang udah kalian tulis sebisa mungkin ya dari TOS, BCG, IE, dan Grand Strategy itu nanti kalian tulis di sini. Ini kalian kayak pakai tools apa. Terus di sini kalian tulis rekomendasi strateginya tuh ada apa aja. Terus di sini kalian bisa masukin detail. Nah, untuk strategi itu kan kurang lebih bisa aja ada yang sama. Misalnya di BCG atau di IE Grand Strategy itu misalnya ada kayak market penetration, sama-sama punya market penetration. Nah, itu nggak apa-apa kalian masukin aja. Siapa tahu untuk secara detail itu bisa aja beda gitu. Nah, di sini kan banyak kayak kuadran-kuadrannya gitu ya, kuadran 1, 2, 3, 4, dan di IE Matrix pun ada 9 bahkan ya. Nah, itu cara nentuin strateginya itu dari mana? Itu sebenarnya bisa dilihat dari PPT yang barusan dijelasin sama Kang Surya, atau enggak bisa juga lihat dari PPT Pak Aping yang strategy formulation. Di sini kan kalau di PPT Pak Aping tuh kayak misalnya yang ini ya. Misalnya yang ini nih, yang BCG matrix. Kan kalian nanti misalnya udah menentukan tuh, kira-kira BCG matrixnya itu ada di posisi mana. Misalnya apakah ada di star atau misalnya ada di question mark, cash atau lainnya gitu. Nah, di situ sebenarnya bisa kalian lihat dari sini. Kalau di stars berarti ini strategi yang bisa diambil dari backward forward horizontal integration atau market penetration, market development, product development, dan lain sebagainya. Terus misalnya di question mark, kalian bisa ambil ini, cash cows bisa di sini, dogs bisa ambil yang retrenchment, divestiture, liquidation, dan lainnya. Begitu juga dengan yang lain. Nih, misalnya IE matrix, misalnya kalau kalian posisinya tuh ada di antara yang 1, 2, dengan 4, berarti kalian tuh bisa ambil di sini, misalnya backward, forward, or horizontal integration, market penetration, market development, product development. Begitu juga yang ini, misalnya antara 3, 5, dan 7 kalian bisa hold and maintain posisinya dengan market penetration atau product development, dan ini juga dengan
nomor 6, 8, 9 kalian bisa dengan cara harvest or divest gitu. Terus ya sama juga yang lain grand strategy juga ini bisa dilihat kuadran 1, 2, 3, 4 itu kalian bisa ambil yang mana. Di situ udah gitu aja sih sebenarnya. Bis itu ya kalau misalnya IEF tinggal kalian masukin ke sini, kalian tinggal posisiin kira-kira ada di mana gitu. Kayak gitu sih sebenarnya nggak susah, tapi kira-kira dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak soal tugasnya? Aku takut kecepatan, jadi ada yang mau ditanyain dulu? Maaf, berarti minggu ini kerjain dari TOWS sampai strategi recap ya Teh semuanya. Betul sekali sayang. Oh gitu, oke Teh. Oke. Yang lain ada lagi? Teh mau nanya, Yes. ini dibuat PPT juga ya Teh? Iya, of course. Oke Teh, makasih Teh. Oke. Yang lain ada lagi? Jadi tugasnya tetap sama kayak minggu-minggu lalu ya. Ada worksheet dan juga pitch deck lagi. Gitu. Oke, yang lain ada lagi? Ada lagi? Aku hitung. Oke, apa? Buat SWOT-nya harus 10 Mhm. banget minimal Teh. Iya kalau bisa sih. Kalau misalkan kayak yang jadi highlight-nya ternyata mungkin cuma 5 atau 3 gitu, boleh nggak Teh? Mungkin kalau di strategi recap nggak apa-apa, 5. Oke deh, oke Teh. Sama-sama. Yang lain, ada lagi? Ada lagi? Aku hitung sampai 10, kalau nggak ada kita close. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, aku anggap aman ya guys. Tapi kalau misalnya kalian selama pengerjaan kalian masih bingung cara ngerjakan, Apa sih yang diagramnya itu nanti ada tutorialnya nggak Teh? kalau ini sebenarnya kalau kayaknya tutorial kita nggak akan kasih gitu ya, karena lumayan kompleks dan kita juga agak pusing sebenarnya penggunaan Excel-nya. Jadi palingan nanti kalian bikin aja manual pakai Canva gitu. Sebenarnya nggak susah sih, kalian cuma bikin garis horizontal dan garis vertikalnya aja sih. Tapi kalian ngerti nggak kira-kira cara buatnya kayak gimana? Kayak nanti posisinya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 tuh kayak gimana gitu. Paham nggak guys? Kira-kira caranya. Kalau di Canva berarti maksudnya letak kuadrannya diperkirain aja dong Teh. Berarti kayak bukan di Jadi angkanya nggak presisi banget gitu nggak apa-apa. nggak apa-apa kalau misalnya nggak kayak exact, kayak misalnya kalian tuh misalnya ya kayak relatif market share-nya sekian, terus growth-nya sekian. Kalau misal posisinya kayak nggak pas banget itu nggak apa-apa, tapi kayak setidaknya kalian tahu itu posisinya tuh di mananya gitu. Paham nggak sih caranya? Oke, mungkin aku coba sambil kasih gambaran dikit kali ya. I hope kalian bisa ngerti. Tapi kalau misalnya enggak, nanti kalian tanya aja ya PC atau di grup juga nggak apa-apa. Jadi di sini kan kurang lebih tuh ada garis vertikal dan juga garis horizontal ya. Nah, untuk nentuin kira-kira garis horizontalnya itu berapa dan garis vertikalnya itu berapa, itu dilihat dari angka average industry growth-nya gitu. Kan di sini kalau nggak salah growth itu ada kebagi dua, ada sales dan aset. Nah, nanti kalian coba tentuin gitu. Industry sales growth-nya itu berapa, nanti kalian bisa aja tambah di sini. Terus industry asset growth-nya itu berapa gitu. Nah, nanti itu akan menjadi apa ya? Tengahnya ya, tengah dari yang garis apa ya berarti? Garis horizontal seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya secara horizontal itu akan relatif market share-nya gitu untuk industri. Habis itu kalau untuk bagian vertikalnya itu berdasarkan dari growth-nya dari yang sini gitu. Nah, kan nanti kalau misalnya secara
relative market share itu harusnya 0,5 titik tengahnya. Jadi misalnya di sini tuh relative market share itu yang horizontal ya. Aku kayaknya pusing deh. Wait. Ada nggak ya? Kayak nggak ada sih ya. Kayak pennya gitu. Soalnya aku pusing banget kalau misalnya cuman ngomong doang. Enggak ya? Udah aku pakai Canva dulu deh biar kalian gampang. Wait ya. Oke. Udah. Oke. Oke, misalnya kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalnya garis horizontal itu akan jadi relative market share kalian. Ini lebih enak. Nah, kalau market share itu horizontal, terus kalau misalnya dari sisi growth, sini. Nah, growth itu yang vertikal ya guys garisnya. Nah, nanti kalau misalnya relative market share itu seharusnya angkanya itu start dari angka 0,5. Jadi nanti kayak kurang lebih tengahnya itu harusnya 0,5 gitu. Ini 0,5 terus nanti di sebelah kiri makin ke kiri itu angkanya makin gede ya. Jadi di sini 1,0. Terus di other side berarti itu nanti 0,0 gitu. Nah, kalau ini angkanya udah pasti segini ya, jadi nggak mungkin akan berubah gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi growth itu kalian ngikutin dari average industry growth-nya, dari sisi sales dan juga aset gitu. Jadi nanti kalian bakal harus mencari lagi. Nanti kalau semisalnya gitu ya, let's say industry sales growth-nya itu average-nya itu 8% gitu ya. Berarti nanti di sininya akan 8% juga, akan 8% gitu. Jadi kalau misalnya yang relative market share itu angkanya udah tetap, tapi kalau misalnya growth itu bisa berubah tergantung sama industri kalian. Nah, nanti untuk cari apanya ya? Kayak posisinya akan di mana itu bisa dilihat dari sini. Mana ya? Nih. Kalau misalnya relative market share itu kalian melihatnya dari sini. Kan di sini ada 0,41, 0,14. Ya, di sini juga ada 0,81, 0,35. Nah, itu berarti nanti masuknya ke yang relative market share di sini gitu. Nah, masuknya antara di sini apa di sini gitu, antara kiri apa di kanan. Habis itu kalau misalnya yang growth itu kalian harusnya tinggal lihat di sini. Nih. Kalian tuh berarti tinggal lihat aja dari sini. 46%, 13,81%, 5,44%, terus macamnya kayak gitu. Nanti berarti posisinya kalian tinggal decide itu antara di atas apa di bawah. Kayak gitu. Kurang lebihnya. Jelas nggak ya guys?
Ada yang mau ditanyain nggak kalau misalnya BCG ini? Karena lumayan kompleks. Karena kalian akan buat sendiri gitu kalau mau gampangnya. Ada nggak yang mau ditanyain? Dari aku aman teh. Oke, yang lain oke, aman ya. Oke, jempol lagi guys yang aman. Oke. Berarti aman ya guys. Kurang lebih itu aja sih untuk tugas kalian dari Surya. Kang Surya ada yang mau ditambahin nggak sebelum kita tutup? Apa ya? Mungkin ya guys, kalau BCG ini nanti mungkin kalau sempat gitu ya, aku kasih tutorialnya gitu langsung dari top data perusahaan. Dan kalau kalian masih bingung gitu, benar-benar buat dari awal sampai akhirnya, nanti mungkin akan jadi custom buat uh, dan nentuin gimana di mana sih perusahaannya di kuadran mana. Terus sama not mungkin dari aku dari hasil analisa analisa problem dan juga usaha yang kalian lakuin, kalau bisa kan ini sebenarnya kita strategi bakal kita pakai ya buat nanti eh, masalah-masalah perusahaan utamanya. Kalau bisa nanti kalian kayak dari hasilnya SO analisis dan strategi itu kalian benar-benar pilih yang strategi yang benar-benar kalian mau pakai buat sampai eh, akhir project ataupun akhir tugas nanti gitu. Jadi kayak kalian sampai akhir bakal terus ngulik tuh strategi mana yang bakal kalian fokusin buat di kembangin, buat dijadiin strategi bisnis ataupun marketing strategi di project akhir nanti. Karena kan sebenarnya di project akhir nanti kita bakal presentasiin hasil eh, tugas dari awal praktikum sampai terakhir ya. Jadi kayak kalau bisa tuh kalian benar-benar mungkin milih strateginya jangan terlalu asal, jangan kayak maybe boleh gitu pakai brainstorming dari ChatGPT ataupun yang lain buat brainstorming strategi, tapi benar kalian pilih gitu strateginya tuh yang benar-benar kayak efektif gak sih buat perusahaan yang kalian lakuin itu. Jadi kayak dari aku kayak gitu sih buat aku. Jadi sobrang gitu aja sih. Oke, jadi jangan terlalu ngasal-ngasal gitu ya guys untuk bikin strategi. Dan sebenarnya kenapa kita juga minta agak banyak, soalnya nanti di pertemuan keberapa tuh akan ada kita kasih case untuk masing-masing industri. Jadi kayak in the end kalian kan bakal menyesuaikan lagi kan, kalian tuh untuk case ini bisa menggunakan strategi yang mana. Jadi that's why sebenarnya akan lebih baik kalau misalnya bisa bikin yang cukup banyak gitu. Oke. Habis itu ya semangat aja ya guys dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Tenang, mungkin sekitar 3 tugas lagi habis itu kita beres, kita pitching. Jadi kuat-kuat ya guys. Palingan kayak cuman itu aja sih. Kalau misalnya udah nggak ada lagi, udah boleh guys. Thank you datang. Terima kasih juga teh. Makasih Kang, makasih teh.